Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa yang merindukan Tuhan di tempat ini dan mau menanti-nantikan Tuhan? Haleluya. Kita semua mau datang kepada Tuhan, amin. Dengan hati yang haus dan lapar, kita mau menanti-nantikan Tuhan di tempat ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, sebab Dia Allah yang baik bagi kita. Biar Tuhan yang selalu baik atas hidup kita semua. Haleluya. Kami percaya akan janji-Mu ya Tuhan, dan kami pegang setiap janji-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Sungguh besar setiap
menggenapi anak kita semua. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya sekalipun kami tidak melihat, kami mau tetap percaya Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Pengorbananmu atas kami ya Tuhan. Kami mengagumi karya yang terbesar itu dalam hidup kami ya Bapa. Pengorbananmu yang selamatkan setiap hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar hidup, pengorbananmu yang selamatkan. Kaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku angkat tangan kita bersama. Karya terbesar, yes, ini karya terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Pengorbananmu, tanahku, amin, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Boleh sekali lagi dengan segenap hati katakan karya terbesar, amin, dalam hidupku, yes Lord. Pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Oh Yesus Engkau, Yesus Engkau. Ku kagumi. Yang mengagumi Tuhan boleh berikan sorak-sorai yang terbaik untuk mereka jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami kagumi di tempat ini, sebab karya-Mu begitu besar atas kami, yaitu pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami mau bersorak kepada-Mu, sebab begitu baik Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, bersorak lebih dahsyat lagi untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita dan pujikan, nyanyikan bagi Dia. Gloria. Haleluya. Sebab hanya Allah kita yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak disembah. Kita menyanyikan gloria bagi Tuhan kita. Haleluya. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Hanya nama Yesus yang dimuliakan.
Siapa yang percaya bahwa Yesus sumber kekuatan kita? Siapa yang percaya hanya Yesus sumber kekuatan kita? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kan berjalan dan kemuliaan di kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita percaya hanya Dia sumber kekuatan kita, hanya Yesus sumber kemenangan kita. Katakan tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Segenap jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar musik memuji Tuhan, tinggikan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan kami, hanya Kau Yesus sumber pertolongan kami. Kami mau mengalami kemenangan bersama Engkau ya Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya. Siapa mau bagi Tuhan? Ya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai sekali lagi katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan sampai kapan? Selamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, Dia akan membawa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin Saudara. Dan pagi hari ini kita mau terus datang kepada Tuhan, sebab kita percaya kuasa-Nya terlebih besar dari apapun, dan Tuhan kita terlebih besar dari apapun. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar.
setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup berubah kehidupanku. Sungguh berserah, sungguh berserah, sungguh percaya, sungguh percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau yang kami percaya, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Boleh sekali lagi kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan, dan kita mau nyatakan iman kita, kemenangan kita kepada Tuhan. Katakan ku percaya, percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Percaya, ini iman kami Tuhan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Angkat tangan kita sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yang percaya Tuhan tidak pernah terlambat, katakan tak pernah lambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tetap dalam hadirat Tuhan, saya serahkan kepada hamba yang menjawab firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi ini kami boleh lagi berkumpul bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuasai lidah dan mulut bibir hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat, membentuk kami memiliki mental yang bagus. Terima kasih Tuhan, bila puji-pujian yang sudah kami persembahkan jadi korban syukur yang harum bagi Engkau. Terima kasih Bapa, Roh Jahat yang mengganggu kami,
merampas kerajaan kami hadir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bulan ini bisa tentang mentalitas, mental. Kita akan baca dulu Wahyu 22 10 sampai 17. Wahyu 22 10 sampai 17. Kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Suaranya kurang kencang ya. Sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk balaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Sama-sama, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Ya, apa itu mental? Mentalitas adalah keadaan dan aktivitas jiwa atau batin yang meliputi cara berpikir, berperasaan dan bertindak. Di dunia ini ada dua kelompok orang yang punya mental yang baik dan mental yang buruk. Ya, sekali lagi keadaan atau aktivitas jiwa batin yang meliputi pikiran, perasaan dan tindakan. Ya. Perhatikan tadi ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita harus komitmen. Ya, jadi orang Kristen jangan tanggung-tanggung. Betul? Yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar, yang cemar semakin cemar. Jadi orang Kristen jangan setengah-setengah, 50-50, setengah baik, setengah jahat. Susah sudah. Karena itu dikatakan di sini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita harus punya komitmen atas hidup kita. Kita sudah dibenarkan, kita sudah disucikan. Karena itu kita harus semakin kudus. Amin. Grafik kita harus naik, bukan turun. Perhatikan dalam bahasa Indonesia masih gini. Lalu ia berkata lagi, jangan merahasiakan kata-kata nubuat dalam buku ini, sebab sudah waktunya, sebab sudah dekat waktunya, semuanya akan jangan memeteraikan, tapi harus dibuka, harus diungkap. Ya, menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan, firman Tuhan semakin diungkap. Orang jahat, orang yang jahat biarlah terus berbaca, orang yang najis biarlah menajiskan dirinya, orang yang menuruti kemauan Allah biarlah terus menuruti kemauan Allah. Nah, itu tergantung kita. Sekarang saya dan saudara mau mengikuti kemauan apa? Kemauan Tuhan atau kemauan daging kita? Betul gak? Dan orang yang hidup khusus untuk Allah, biarlah terus hidup khusus untuk Allah. Perhatikanlah ini, kata Yesus, tidak lama lagi aku akan datang dengan bawa upah untuk membalas setiap orang menurut apa yang telah dilakukannya. Tuhan akan datang bawa upah. Amin. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua akan dapat upah. Ya. Perhatikan, akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan, Alfa Omega.
Itu huruf Yunani, Alpha Omega, A sampai Z. Betul gak? Tapi orang-orang yang melakukan yang keji, yang memakai ilmu-ilmu gaib, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang cabul, yang membunuh, yang menyembah berhala, dan orang yang berdusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, semua itu tepannya di luar kota, tinggal di luar mana? Nggak masuk surga, saudara. Aku Yesus sudah mengirim malaikatku kepada kalian supaya ia memberitahukan hal ini untuk kepentingan jemaat-jemaat. Aku ini keturunan Daud, akulah bintang timur yang terang itu. Nah, dari titik sini kita bisa melihat ini merupakan nubuat dari Tuhan Yesus. Dia zaman, ya sekali lagi yang jahat semakin jahat, yang najis semakin najis. Tapi orang beriman, orang-orang yang percaya harus semakin benar, semakin kudus menurut kemauan Allah, supaya hidupnya dikhususkan bagi Tuhan. Nah, mengapa kita harus semakin benar dan semakin kudus? Kita lihat yang pertama, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Anda percaya Tuhan akan segera datang? Ya. Siapa yang masih percaya Tuhan Yesus akan datang? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kata datang segera ditulis 3 kali dalam pasal yang sama. Ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Aku datang segera. Berarti apa? Segera datang, cepat. Ya. Artinya apa? Kita harus taat. Kenapa kita harus taat? Karena waktunya segera datang. Nah, yang keduanya di mana? Ayat 12 tadi. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Upah. Apa sih itu, Pak? Upah itu adalah hasil dari kerja kita. Apa yang diidam-idamkan, apa yang ditunggu-tunggu oleh seorang karyawan, seorang pegawai? Apa? Upah. Tapi jelas kalau kita kerja buat Tuhan, kita melakukan tugas-tugas dengan baik, Tuhan akan memberi upah. Amin. Besar kecilnya upah itu akan tergantung pada saat pengadilan Yesus minggu yang lalu. Nah, kata datang segera lagi kita jumpai dalam ayat yang 10. Kita baca bersama-sama. Ia yang memberikan kesaksian dan semuanya berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita harus mengaminkan bahwa Yesus akan segera datang. Amin. Yang penting siap. Itu anak kecil bilang, amin. Amin. Kita harus siap, saudara. Ya, kita harus siap. Kita harus selalu siap. Setiap hari kita harus siap. Ya, jadi alasan pertama, kenapa kita harus hidup benar, hidup kudus? Karena Tuhan akan datang. Kita lihat yang kedua. Mengapa kita harus semakin benar? Karena Tuhan datang membawa upah. Senang ya, kasih upah. Bekerja, ya, sepanjang hari, sepanjang bulan. Sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ini, perhatikan kata istri, tidak lama lagi aku datang segera dan membawa upah untuk membalaskan setiap orang yang menurut apa yang telah dilakukannya. Apa itu upah? Kita lihat. Anak adalah upah, anak adalah berkat. Amin. Kita baca Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak itu upah, anak itu berkat, anak itu aset, anak itu kekayaan. Kalau kita sebagai orang tua punya anak, coba kita perhatikan. Saya sedih sekali mendengar ada orang tua, bapak, ibu masa bodoh sama anaknya. Ya, anak pergi, nggak ditanya pulang kapan, ya. Nah, itu yang terjadi. Hidup benar pasti dapat upah. Kita baca Amsal 10 ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik
membawa kepada dosa. Fasik, apa itu fasik? Fasik itu jahat. Fasik itu tidak mengenal Tuhan. Fasik itu tidak memperdulikan agama. Di dunia ini banyak sekali orang yang mengatakan dirinya beragama, tapi hidupnya fasik. Cek, kerja bersama pasti dapat upah. Ya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua. Ya. Nah, satu lagi, upah dosa adalah, nah ini banyak orang mati kenapa? Karena Roma 6 ayat 3. Kita baca bersama-sama, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu maut. Kemana? Maut. Maut itu artinya apa? Maut itu artinya apa? Mati. Maut itu artinya apa? Terpisah dengan Allah. Upah dosa itu apa? Tetapi, nah perhatikan, tetapi karunialah hidup yang kekal. Saya berdosa, Anda berdosa. Tapi kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda menikmati hidup yang kekal. Amin. Ya. Oke, alasan ketiga, mengapa kita harus semakin benar dan semakin kudus? Karena Tuhan adalah kekal. Allah adalah kekal. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Allah kita semua adalah Allah yang kekal karena pencipta semesta alam. Mengapa kita harus hidup kudus dan benar? Karena Allah kita kekal. Maka hukumannya juga kekal. Kalau kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Kalau tidak percaya Yesus, binasa. Kekal. Kita sudah menikmati hidup kekal. Orang percaya sudah menikmati hidup kekal. Kita sedang berada dalam kawasan hidup yang kekal. Kapan kita benar-benar menikmati hidup yang kekal? Pada saat kita mati. Manusia kekal. Sekali lagi, manusia kekal. Menurut ada, yaitu manusia itu kekal, yang mati adalah tubuhnya. Ya, tapi satu hal, kita tidak akan mati. Kita akan diubah oleh Tuhan. Amin. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 51-52. Ya, aku menyatakan bermu satu rahasia. Apa itu? Kita tidak akan mati semua, tapi kita semuanya akan. Apa yang diubah? Yang diubah itu apa? Kualitas tubuhnya. Ya, saya ulangi lagi. Sesungguhnya aku menyatakan bermu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Kedipan. Perhatikan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafri yang terakhir, sebab nafri akan berbunyi dan orang-orang mati akan apa? Ya, orang mati akan dibangkitkan. Jadi kuburan itu bukan tempat istirahat yang akan dibangkit dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Apa yang diubah? Kualitas tubuhnya. Ada pertanyaan, seorang anak dia tanya, "Oh, nanti kalau kita di surga, kita mati lagi enggak?" Bagus pertanyaan itu. Jawabannya apa? Nanti di surga kita akan mengalami kematian enggak? Tidak. Kematian ini hanya berlaku di dunia. Kekal, saudara. Ya dong. Kita akan naik ke surga. Kita akan turun lagi dalam kerajaan 1000 tahun. Ngapain? Kita memerintah. Itu pakai tubuh kebangkitan. Tubuh yang sudah diubahkan oleh Kristus. Kita nggak akan terasa capek. Luar biasa. Ya, makanya Bapak Ibu sekali, mari kita harus pertahankan iman kita. Jangan sampai kita meninggalkan Kristus. Karena baik kita harus hidup benar, semakin kudus. Karena kita berhak menikmati apa? Buah dari pohon kehidupan yang belum sempat dimakan oleh siapa? Betul nggak? Belum sempat. Yang belum sempat dimakan oleh si Adam itu sama si Hawa itu. Betul nggak? Kalau Adam itu Adam, kalau Hawa itu Ahwa. Iya kan? Wahyu 22:14, berbagian mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak
atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbangnya ke dalam kota itu. Dan Hawa gak sempat makan buah itu. Kan firman Tuhan dikatakan semua pohon buahnya boleh kamu makan. Cuma ada satu yang gak boleh. Apa itu? Buah pengetahuan baik dan tapi namanya manusia ya, penasaran. Dalam bahasa Indonesia masih gini kan, berbagailah orang yang mencuci jubahnya sampai bersih. Jubah itu bisa tentang apa? Kehidupan. Jubah itu bisa tentang identitas. Kita tahu itu polisi dari mana? Dari mana? Dari bajunya. Kita tahu itu tentara dari mana? Coba kita lihat Kejadian pasal 3. Ini asal susunya. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita itu ditulis huruf besar. Kita itu apa? Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai, perhatikan kalimat ini. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah apa? Buah apa? Pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, kalau misalnya Adam dan Hawa makan itu, dia akan hidup terus-menerus tapi di dalam dosa. Nah, perhatikan dulu 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana dia ambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub. Apa itu kerub? Malaikat dengan pedangnya bernyala yang menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Katakan dia itu Adam. Itu Adam, itu Hawa. Ini pintu gerbang. Ceritanya kamu mau masuk. Coba. Apa yang terjadi? Malaikat Tuhan menyambar-nyambar. Yang menyambar gini. Berani masuk? Kenapa? Sahabat. Takut apa? Sahabat. Oh, penting saudara? Ya, ini Taman Eden. Ya, malaikat. Di situ ada Adam dan Hawa. Masih ada satu pohon yang belum dimakan buahnya. Buah apa? Pohon kehidupan. Nah, untuk menjaga supaya Adam dan Hawa tidak masuk ke dalam Taman Eden, Tuhan perintahkan satpam yang bernama kerub itu. Itu apa? Menjaga. Dengan pedang yang menyalanya. Berani masuk? Berani masuk? Masuk, mati lu. Oke, silakan kembali. Terima kasih ya. Yang menghalau manusia itu di sebelah timur taman yang ditempatkannya beberapa kerub dan pedang menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon. Yakin menyambar-nyambar, pus gitu. Supaya tidak masuk. Ya. Eden itu di mana letaknya? Di Irak sekarang. Di Irak. Ada sungai, ada 4 sungai, ada Tigris, Hawilah. Nah, ada yang mau dibaptis namanya Hawilah, itu nama sungai. Di situ ada tambang emas, saudara. Luar biasa, ya. Mungkin orang tuanya mengharapkan kasih nama itu supaya dia boleh jadi anak emas, anak yang brilian. Amin. Baik. Kita lihat yang terakhir, yang kelima. Apa sih air hidup orang yang jahat dan cemara? Wahyu 20 ayat 15. Tapi anjing-anjing, wah kasihan ya, anjing itu nggak masuk surga, saudara. Tapi bukan itu yang saya maksud. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal anjing-anjing. Apa itu? Orang-orang yang hidupnya seperti anjing. Saudara tahu kerjanya anjing apa? Tukang kawin sana, kawin sini ya,
Siapa aja ditabrak sebenarnya, namanya juga anjing. Itu sisi negatifnya, tapi sisi positifnya anjing itu setia. Ya, anjing itu di satu ada segi negatifnya itu jangan hidup seperti anjing. Anjing-anjing tukang sihir, orang Sunda, pembunuh, penyembah dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Bahkan dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tapi orang melakukan hal yang keji, memakai ilmu gaib, orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang cabul, yang membunuh, yang menyembah berhala, orang cinta, yang berdusta, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, semua orang itu tepatnya di luar kota, jauh. Artinya apa? Tidak berhak masuk dalam kerajaan surga. Karena itu dialah Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kesempatan yang baik. Mari kita harus persiapkan hidup kita dengan baik. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Seluruh rangkaian acara berkati dari awal dengan sampai berkati ujian, memberkati firman Tuhan, berkati tata suruh memberikan persembahan ujianmu, baik tongkas, persembahan perpuluhan, persembahan untuk pembangunan. Demikian juga berkati susur kami yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas SCD, yang hutang, tas kolektan. Demikian juga perjam kudus, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami. Sebentar kami akan lanjutkan dengan acara baptisan air. Ada 10 orang yang akan menyerahkan diri secara sukarela, bila Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kegiatan sepekan kami belum menyerahkan dalam tangan-Mu, agar Tuhan sendiri campur tangan, sehingga setiap kegiatan yang kami lakukan, kami kerjakan semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akan tamu terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan beri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi
Berkat datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.